semua. Jadi apa ya? Ini tak bahas dari awal aja ya. Kan tadi itu kan saya bilang orang-orang kekasih Allah itu manusia pilihan yang memang makrifat itu murni pemberian, ndak bisa dibuat-buat gitu loh. Adapun yang kita dengar ya, yang kita dengar sekarang ini hasil dari perjalanan para pendahulu kita gitu loh. Katakan saya ini hasil dari perjalanan mereka. Kita ini hanya mengkutip, belum sebetulnya kita ini benar. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana emas murni dan mana emas palsu gitu. Nah, untuk masalah tafsir tadi tentang Al-Quran, tafsir itu sebetulnya Bang ya, tafsir Al-Quran itu ada tiga. Yang mana ketika tafsir itu Al-Quran itu kepada orang ahli fikih itu akan menjadi tafsir hukmi namanya ya. Tafsir hukmi itu melahirkan hukum seperti sholat, hukumnya sholat dan lain sebagainya kan itu ya. Dan kedua, tafsir filsafat. Ini orang-orang tasawuf biasanya ya. Itu akan melahirkan tafsir falsafi. Yang mana tafsir falsafi ini seperti tadi ini tersurat, tersirat itu Bang ya. Nah, yang ketiga, ini jarang-jarang dibuka yang namanya tafsir Isari. Tentang Al-Qur'an itu isinya isyarah semua. Jadi kalau nggak apa ya, itu nggak pernah aku menemukan orang itu menafsirkan Al-Quran itu secara isari nggak ada. Dan kalau toh orang itu yang tadi Al-Quran tersirat dan lain sebagainya, itu kita harus uji dulu secara imaterial. Maksudnya apa? Beliau menguasai nggak ilmu tentang Al-Quran kan itu. Jadi ilmu Al-Quran ini nggak 1 tahun 2 tahun bang itu. 10 tahun itu nggak kalau toh hidayah nggak nggak kalau orang itu hidayah nggak dapet itu sampai 20 tahun nggak selesai bang gitu. Tapi kalau hidayah dapet itu 5 tahun 3 tahun selesai. Itu proses. Dan orang-orang seperti itu rata-rata hafal Quran. Hafal Quran bang, mulai juz 1 sampai juz 30 itu pasti hafal. Itu syarat pertama ya. Itu ada kecerdasan yang luar biasa seperti halnya Imam Syafi'i ketika membaca satu lembar ayat itu ditutup. Saking takutnya itu mengganggu hafalan nih. Ada. Kau itu imam kadang kan gini ya, kadang kalau orang di TikTok, oh itu Imam Syafi'i. Kalau di zaman sekarang mana mungkin ada kan itu. Loh, banyak Bang, gitu. Banyak di sini bahkan itu di tempat saya sini itu 4 bulan ada yang selesai hafalannya ya. Itu yang pertama, beliau harus punya EQ yang di atas rata-rata. Yang kedua, beliau itu harus paham mengenai tentang tafsir, ilmu tafsir, asbabun nuzul, muhkamat, mutasyabihat, muqayyadah, hamma khosso, majasi, majisi, kinaya, isyarah dan lain sebagainya. Belum lagi mengenai tentang apa? Hadis, mutawatir, mansur, ajiz, ahad, qadilala, mungkar dan lain sebagainya. Itu nggak cukup kalau 5 tahun bang gitu loh. Kalau untuk masalah tentang Al-Quran tersurat, Al-Quran itu kan ada 3 ya. Ada 3 yang ya Al-Quran Qadim, terus Al-Quran Kitabullah, kitab diri itu ya. Itu maksudnya mereka itu tidak pernah menafikan ya Al-Quran yang 30 juz itu. Tetap mereka itu pakai yang namanya Al-Quran 30 juz. Itu cuma secara tafsir aja. Yang di apa? Itu larinya ke konsep, lari ke di dalam diri gitu ya seperti cerita Musa. Memang kejadian itu betul adanya gitu loh. Secara dibuktikan secara ilmiah memang pernah terjadinya Laut Merah itu ada apa belahan itu. Pernah ada ombak kayak gitu secara ilmiahnya. Cuma kalau orang-orang yang ngaji diri itu biasanya dilarikan ke diri sifat Fir'aun gitu, Pak.
Ya. Paham tak bang? Untuk biasanya kalau mengenai tafsir Isyarah, Isari ya namanya ya. Itu tentang isyarah-isyarah yang ada di dalam Al-Qur'an. Biasanya orang itu kalau sepekurensi ada keterhubungan. Kalau ada keterhubungan biasanya ya berduaan lah ya ketika membahas suatu hukum dan lain sebagainya. Oh, beliau akan menerangkan secara detail tentang ayat itu. Itu kalau Isari. Itu orang-orang yang khusus, Bang. Maksudnya khusus itu yang memang kecerdasannya luar biasa. Kalau saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Masih masih belajar kan itu. Biasanya gitu. Seperti akan hukum fikih di dalam Al-Qur'an ini kan ada 1500-an kurang lebih seperti itu yang baru ditemukan sekarang ini. Kalau dulu ya eranya ulama sebelumnya ya Imam Sibawi itu baru ditemukan 300 hukum fikih yang ada di dalam Al-Qur'an. Barulah di era sekarang hukum fikih ini sudah 700. Nah, yang 400 ini yang menemukan siapa? Ini orang ahli kitab, orang Serang, Gus Baha. Ya, Beliau Waalaikumsalam. yang menemukan hukum fikih di dalam Al-Qur'an ini 400. Gitu, Bang. Sudah 700 hukum fikih sekarang yang sudah ditemukan. Tinggal 800 lagi. Tuh. Gus Baha. Ya, kadang menjadikan halusinasi gitu, Bang ya. Kalau versi saya ya, kalau versi orang mungkin beda. Cuma kalau versi saya sesuai apa yang saya ketahui lah ya. Kalau masalah tafsir tersurat dan tersirat dan lain sebagainya itu saya tahu. Oh, kalau mengenai tentang sholat, as-sholatu minad daimun, saya tahu itu bang. Cuma orang itu gini bang maksudnya yang ketika wah Allah itu kalau bisa kita sholat setiap saat bukan 5 waktu loh. Itu kan seolah-olah ada suatu golongan yang mana golongan itu ingin menjauhkan kita sebagai umatnya Nabi itu terhadap sunnahnya Nabi, perilakunya Nabi, syariatnya Nabi. Makanya dialihkan kepada as-sholatu minad daimun loh. Saya tahu itu. Kalau toh kita sudah apa ya istilahnya sudah istiqomah menjalankan sholat 5 waktu itu kita meningkat dalam artian kita sudah istiqomah 5 waktu lalu kita menambah
Sholatu minadaim. Seharusnya seperti itu, bukan meninggalkan sholat 5 waktu. Wis pokoknya eling Allah iki sholat. Nah, enggak, itu kacau itu. Kacau kalau seperti itu. Nah, dan kalau untuk mencari mursyid yang dinamakan mursyida itu sebetulnya itu carilah orang-orang yang mutafaqih fiddin. Itu yang pertama. Orang-orang yang mutafaqih fiddin, yang mana orang itu betul paham tentang agama, nggak kaleng-kaleng seperti tadi yang saya jelaskan. Beliau tahu tentang ilmu Al-Quran, beliau tahu hadis, bukan hanya satu dua hadis loh, ribuan, hafalannya kuat. Dan yang mana orang itu mutawasilun, yaitu punya keterhubungan terhadap baginda Nabi. Artinya apa? Bukan Muhammad dalam diri, enggak. Maksudnya keterhubungan mutawasilun itu mereka itu sudah mutafakifidin ya, yang sudah paham agamanya wis kuat. Mereka itu mutawasilun, punya keterhubungan. Maksudnya punya keterhubungan ini dalam artian mereka ini menjalankan sunnah-sunnah, seperti contoh ketika Rasul sesudah sholat 5 waktu ya, katakan Isya, beliau menambah qobliyah ba'diyah, sama perilaku mereka seperti itu. Makanya mereka itu eh, al ulama warasatul anbiya kan ngono. Jadi mereka itu pewaris-pewaris nabi. Artinya seperti itu, Bang. Jadi punya keterhubungan. Jangankan mereka itu ngomong, enggak usah ngomong. Mereka dengan perilakunya saja itu sudah mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu ciri-ciri orang mutawasil. Kalau segi ilmu nggak diragukan kan gitu. Gitu. Jadi kalau untuk mencari mursyid ya seperti itu. Kalau untuk orang kayak ngaji-ngaji ya banyak gitu. Cuma orang yang keterhubungan itu memang sedikit. Walaupun jumlah mereka itu nggak pernah bertambah dan berkurang. Makanya kan kalau di hikam itu kan ada istilah subhana satorol sirol hususiyah biduhuril basariyah. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan kekasihnya melalui basar. Basar ini perilaku keseharian. Nabi luwe. Nabi Muhammad itu ya duwe rasa luwe. Nabi Muhammad itu ya punya rasa. Rasa wo luwe, yo rabi, yo butuh duit kan ngono. Begitupun juga mereka, gitu Bang. Maksudnya. Paham lah. Ntar iki mau ke belakang ini. Ya Nira, ya capungnya lagi ke belakang bentar. Jangan mewek capung, ya lagi ke belakang ya. Lagi sebentar. Abang dari tadi labnya. Ada sekitar kemungkinan berapa menit ini? Baru. Enggak lama sih. Baru. Oh, Jadi ngeri udah Bang. sejam. Orang-orang seperti itu ngeri. Mereka itu luar biasa ya. Hatinya itu tabah, sabar. Luar biasa. Kalau kita kan ya, sehabis doa itu ketika sholat itu kan
doanya gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah kan gitu ya, wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan gitu. Ya Allah berikanlah keselamatan di dunia baik di akhirat. Kalau mereka itu enggak, beda gitu. Malah diminta ujian itu. Jadi mereka itu punya rasa yang mana rasa mereka itu bingung, ada rasa bingung. Bingung dalam apa? Ketika mereka itu enggak diberi ujian. Bingung, nah. Bingung bahasanya ya. Jadi ujian itu Nah, malah iya. diminta. Kalau abang sanggup gitu ya, misalkan habis habis selesai sholat gitu ya. Waduh, ya Allah, ini bingung nih. Mene sekiranya aku ditapuk uang nak di jalan ngono. Atau mene aku ditipu uang ya Allah, malah diminta bang mereka itu. Ngeri ngeri. Kalau kita kan masih minta yang enak-enak. Jadi tingkatan itu kan ada tiga. Kalau orang awam ketika sholat itu mereka doanya yang baik. Kalau khawas pertengahan ya, standar lah standar. Mereka itu ketika mendapatkan ujian ya sabar, diem gitu, nggak ada keluh kesah kan seperti itu bahasanya ya. Kalau khawas bil khawas ini udah tinggi makomnya itu, malah diminta itu. Kalau kita kan ditipu orang 100.000, nggak usah 1 juta, 100.000 aja udah mangkel kan gitu. Iya. Gitu. Jadi manusia pilihan orang-orang seperti itu. Gitu sih. Jadi nggak perlu seharusnya kita itu nggak perlu menjelaskan kepada orang lain. Oh, makrifat ini seperti ini loh. Oh, ini loh yang tersirat. Enggak. Kalau toh kita sudah istiqomah menjalankan hal seperti itu, walaupun nggak ada yang mengenal kita gitu ya di dunia, kita mati nanti akan Allah hadirkan contoh seperti Aba Guru Sekumpul, Guru Zaini dalam sejarah dunia, ya, dalam sejarah dunia Aba Guru Zaini itu. Beliau nggak pernah minta kok. Loh, terus dari mana itu? Orang-orang yang bergerombol dari Jawa, Sumatera, Maluku, India dan lain sebagainya itu datang nggak ke makam beliau itu buat apa gitu loh. Jauh-jauh logikanya nggak masuk. Dan daripada ke sana mending punya uang 1 juta buat makan keluarga. Kan enggak kan? Tapi apa? Allah yang menghadirkan mereka. Karena bentuk apa? Barang siapa yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya, maka Allah juga akan mendahulukan dirinya di atas segala-galanya. Seperti halnya contoh ya Guru Zaini itu. Padahal beliau biasa-biasa saja gitu, gak pernah di TikTok itu maripat ini begini kan gitu, gak pernah, Iya. gak pernah. Itu ah. Baru ini. Lanjut, Capung, lanjut.
Kenal. Rahasia. Nira. Biasa Kenal. suka di tempat ini juga siapa bela juga. Jadi gitu, Bang. Orang-orang seperti itu bos luar biasa, baik dari segi kecerdasan, memang Allah siapkan. Masa sih ya kan, masa sih orang yang dipersiapkan menjadi pembimbing umat, menaruh harapan, menaruh intinya berbagai macam masalah datang untuk mencari solusi. Masa ketika gini ya, saya butuhnya resep nasi goreng, tapi diberi pentol, resepnya pentol. Kan kacau. Itu kan kacau gitu. Saya butuhnya resep nasi goreng, diberi resepnya pentol. Kan kacau. Kacau itu. Kepengalaman diri sih sebetulnya. Kan Al-Quran itu kan hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Jadi isi yang ada di dalam Al-Quran ini kan cerita tentang terdahulu. Cerita-cerita tentang dahulu itu supaya apa? Kita bisa mengambil ibroh, pelajaran di masa yang kita lalui. Misal ketika kita diberi sakit oleh Allah, katakanlah sakit selama 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Oh, di situ ada ceritanya Nabi Yusuf itu. Yusuf Yunus lah, siapa itu yang diberi sakit selama 9 tahun. Nah, itu maksudnya di situ kita, oh ini Allah lagi nguji saya ya. Oh, saya ingat Nabi Ayub. Iya, Nabi Ayub ya. Ayu. Yang diberi sakit itu. Nabi Ayub selama 9 tahun usahanya hancur. Ternak kudanya mati sampai wah luar biasa kan dari ketabahan. Kita bisa mengambil contoh dari beliau. Itu ya tersiratnya seperti itu kepada diri kita. Oh, saya diberi sakit oleh Allah. Saya harus bisa sabar, syukur tanpa meninggalkan kewajiban kita. Itu maksudnya, Bang. Kalau dilarikan ke dalam diri seperti itu. Contoh sederhana. Oh, punya tetangga yang nyebelin, gak enak kan. Ya cerita Nabi Musa sama Fir'aun itu. Bisa itu dilarikan ke tersurat. Tinggal kita menyikapi bagaimana. Seperti itu. Banyak. Seperti Yalah, karena kejadian-kejadian tadi juga kan tetap terjadi juga, tetap terus terjadi dengan cuma pelakunya aja yang berbeda kan begitu. Yang kuncinya yang jelas intinya dari capung itu ya kita itu yang ngikutin itu yang al-ulama tadi ya Bung ya. Al-ulama warasatul anbiya itu tadi. Iya, itu yang gelombang frekuensi kenabian, Abang.
channel gelombang frekuensi kenabian dia tuh diikutin itunya. Kayak tadi kata Capung itu yang namanya kekasihnya itu dia tersembunyi. Kalau diminta ijazah nggak dikasih, mungkin belum waktunya dikasih kali ya bang. Kan itu kan ada bagian-bagiannya. Kalau yang mengijazahkan itu kan ada bagian-bagiannya. Apa sih? Capung. Ya, Waalaikumsalam. Apa? Ya Bang Arya. Tidur. Capung ada suaranya. Kalau yang saya amati ada satu golongan yang memang itu menjadi pendana, didanai untuk menjauhkan orang Islam ini dari Al-Quran dan nabinya itu sendiri. Ada. Itu yang saya amati sih. Quran sama kitab kuning isinya beda ya, Capung ya? Gimana? Iya, untuk menjauhkan orang Islam dari Al-Quran dan Nabi syariat. Iya, misinya seperti itu. Kalau ya ini sih menyangkut dunia global sih ya. Gak enak kalau bahasnya di sini. Intinya ada golongan kelompok yang ingin menjauhkan orang Islam itu dari Al-Quran dan syariat Nabi itu sendiri. Bahwasannya Al-Quran ini kan pedoman bagi umat Islam dan Nabinya itu panutan. Jadi ada tuh elit orang-orang besar dunia itu, ada memang pendananya selama saya mengamati di TikTok. Bukan ada. Ya. Kirim maksudnya? Interaktif.
sekali. Jadi capung tuh kalau itu nyedem kuat, besok udah aneh, biasa udah ngaruh. Dia paham, oh ini orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kan salah satu termasuk juga. Ini kan maksud capung tadi. Larinya kan kan banyak ya di Komar itu, ada Islam kejawen, wis macam-macam lah intinya ya. Islam itu ya, macam. sebetulnya Islam itu sendiri, orang-orang itu sendiri yang menghancurkan Islam itu. Nggak paham Al-Quran, ngomong Al-Quran, kan akhirnya jadi kacau. Nggak paham hadis, ngomong hadis. Intinya bukan orang yang paham ngomong-ngomong tentang sok paham gitu loh. Itu yang menjadikan apa ya, generasi muda itu kalau mendengar itu jadi makin kacau. Gitu. Makanya banyak paham inilah gitu kan. Padahal bukan haknya gitu kan menyampaikan itu, bukan dia sebagai ahlinya. Ya, makanya aku tuh, karena aku merasa bukan tugasku untuk itu, ya aku lebih suka ngopi, merokok, ngobrol santai, nyimak gitu, yang biasa-biasa aja lah. Karena takut di situ. Bukan ini kita, bukan ranah aku lah kalau untuk ke situ. Kadang itu kan ada orang itu mau apa itu Imam Ghazali, apa itu Imam Syafi'i, mereka sudah mati. Jadi kadang saya ketawanya gini, wong ya mohon maaf ya bahasanya agak kasar kan ya, kamu aja gitu ya kamu aja ngomong data aja masih ketik Google gitu loh, kok mau mengkritik mereka. Oke, silakan, Islam itu bukan anti kritik, tapi silakan kalau memang Anda itu punya kemampuan untuk mengkritik kan gitu. Samalah kelasnya gitu loh. Kelasnya sama, itu boleh mengkritik sebagai apa? Pelajaran. Barangkali ada hukum baru. Kan wong gak rupopo, gak tahu apa-apa. Jangankan ngomong Al-Qur'an, apalagi enggak kan ngono. Udah gak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i sama Imam Ghazali, Gus Bah aja wis. Kalau memang ada apa yang ngomong-ngomong apa itu ulama-ulama ya, coba datang ke Gus Bah, diskusi sama Gus Bah aja, gak usah Imam Syafi'i sama Imam Ghazali, sama Gus Bah aja yang sudah apa ya, sudah beliau itu wah luar biasa. Tapi ya macam-macam isinya dunia itu memang gitu, jadi nggak perlu kaget. Jadi ya apa yang diajarkan guru-guru kita waktu di madrasah dulu, waktu kita ngaji di kampung, ya itu aja di jalan, istiqomah. Urusan Allah menaikkan derajat kita, maqam kita itu urusan Allah. Yang penting kita baik kepada manusia, istiqomah. Luar biasa itu. Kalau di tempat saya itu banyak itu orang mati yang jasadnya masih utuh, padahal biasa-biasa aja waktu beliau semasa hidup itu. Ketika ada Allahu Akbar, beliau cepat-cepat ke masjid atau musola. Ya itu aja amalannya.
nggak pernah kalau apa kayak misalkan jagong gitu ya, jagongan gitu. Ngomong-ngomong sing aneh-aneh enggak, tapi di akhir hayat di mereka ketika wafat jasadnya ya utuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sap. Gitu bang. Udah punya tokek itu, tokek ya. Tempat sapung gitu, tokek. Mm-mm. Dorma, dorma, dorna. Kalau dulu sih ya, kalau dulu itu ya, kalau urusan ngaji itu, ya saya tahu tentang Sirul Asror, Narnirno, Empat Anasir, Rui Topi, Runabati, itu saya tahu itu sudah 10 tahun yang lalu itu. Saya tahu, cuma kan apa ya? Konsep itu sebetulnya. Itu konsep hasil dari perjalanan beliau. Kalau Sirul Asror, perjalanan Syaikhul Qadir, ya itu kan konsepnya Syaikhul Qadir. Bukan berarti saya nggak tahu kan itu. Karena ada orang bilang gini kan kalau di TikTok itu, apa kamu nggak tahu, kamu masih belum makomnya. Padahal itu konsep yang dijadikan hafalan. Kalau ujung-ujungnya kan untuk praktek itu, atau ya tetap keserian itu tadi. Iya, Ujungnya kan ke situ. ujung-ujungnya itu kembali kepada karyamu apa kan itu. Nah, Semasa hidupmu karyamu apa? Sudah berapa banyak engkau memberi manfaat kepada orang lain? Ah itu. makanya harus bisa ngebedain mana di saat kapan
ibadah syariat saat kapan berhakikat kan begitu. Jangan syariatnya berkata capung tadi itu diinikan. Iya, Ya badan punya kan jasadnya itu bersyariat, tapi hatinya itu berhakikat. Itu namanya syariat tulen. Mm-mm. Namanya masih berjasa, nggak bisa lepas dari Terbang Isra Mi'raj, kalau tersiratnya itu Isra Mi'raj itu puncak kesadaran, itu saya tahu, itu sudah 10 tahun yang lalu. Itu bukan berarti saya nggak tahu kan. cuman kan kebanyakan kan cuma paham kesadaran doang gitu, bukan berarti bahasanya mungkin masih inilah ya, bahasa teori kalau yang diperhatikan. Tapi kalau bagi mereka yang sudah benar-benar mengalami, ya nggak mudah lah. Bukan berarti mereka nggak mau menjelaskan untuk apa, Tempat bukan tempatnya kan begitu. harus taklim ta'lim. Sekalipun ada jelasan juga kan nggak mungkin gamblang dibuka, tetap ada ini. Iya, harus taklim ta'lim gitu ya. Kalau ilmu banyak, ilmu di TikTok banyak, di Google banyak, hadis di Google lengkap kan gitu. Tapi manfaat Lengkap zaman sekarang udah lengkap semua, mau nanya apa gitu. dari ilmu tersebut itu Lengkap. bisa dicapai melalui berguru. Ayo kita dari Google cari hadis riwayat apa, tentang apa, itu langsung muncul. Tapi keberkahan dari ilmu tersebut apakah dapat diperoleh? Nah itu yang bertahan itu. Ibaratnya listrik itu ada setrumnya apa enggak, apa kabel doang kan begitu. Keberkahannya itu yang penting. Kalau ilmu banyak, mau hafal, pokoknya mau apapun ada, lengkap. Cuman kan tadi balik ke intinya itu, ada nggak keberkahan dari ilmu itu, isinya tuh. Ujung-ujungnya nanti karomah juga. Yang di ininya kan Apa dikir dikejar. dikir jam 12 malam, nanti halusinasi seolah-olah terbang ke Sidratul Muntah. Lihat ini, lihat itu, jalan ke sini, jalan situ, itu hijab semua padahal. Bukan itu semua, bukan itu tujuan. Seperti Capung bilang, sekali tiup sembuh. Doa langsung dikabulkan gitu. Orang berbondong-bondong datang ke rumah gitu. Kan itu. Itu lanjut tidur ta ini Bang pemuja ini. Iya gitu sih Bang. Kalau untuk masalah itu, kalau untuk
lebihnya itu nggak ada kalau saya amati di TikTok ini. Ya itu cuma konsep gitu. Kalau untuk anu ya langsung taklim mutalim. Ya Kalau saya langsung. dulu untuk memastikan orang itu arif billah, maksudnya arif billah ini kenal betul terhadap Tuhannya itu. Saya kalau memastikan seseorang ya, saya itu diem dengan orang tersebut selama 24 jam. Saya lihat bagaimana beliau kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya apa? Kepada Allah ketika beliau mendengar kalimat adhan. Kalau orang alim jangankan itu Allah Akbar, Allah Akbar. Sebelumnya saja beliau sudah persiapan. Ambil wudhu. Itu kalau saya dulu memastikan orang itu arif billah betul atau enggak. Dan gerak-geriknya beliau menjalankan enggak sunnah. Wah itu. Kalau sampai gak ketemu selama 24 jam itu sampai 3 hari saya. Untuk memastikan bahwasannya orang ini betul beneran apa enggak. Kadang kalau selama 1 hari itu dulu ya ceritanya. 1 hari itu beliau masih menyembunyikan. Beliau menyembunyikan kealimannya ini, beliau menyembunyikan. Saya tungguin ya, ibaratnya selama 3 hari itu saya selalu bersama beliau. Nah, kadang kalau memang pas hari pertama itu memang dibuka, oh berarti orang ini mengerjakan sesuatu yang memang beliau selama istiqomah. Kadang ke hari kedua dan kadang hari ketiga. Kalau di Islam kan syarat bertamu itu kan 3 hari kan itu. Kalau lebihnya kan nggak sopan gitu. Jadi gitu, saya memastikan dulu. Kalau cuma ngobrol, apalagi di TikTok, gak berani saya. Ya itu cuma sebatas pemahaman saja dan konsep. Itu kalau dulu saya untuk memastikan seseorang, saya bertamu, saya bersama selama 3 hari itu sampai beliau itu keluar. Bagaimana beliau memperlakukan saya sebagai manusia, bagaimana beliau memperlakukan dirinya kepada Tuhannya, bagaimana beliau melakukan dirinya kepada hewan-hewan di dekatnya gitu. Gitu. Ada orang ngomong-ngomong sodako ikhlas ya. Ada nyamuk hinggap di tubuhnya itu digepuk. Ngomong-ngomong ikhlas, sodako ikhlas. Kadang ada nyamuk hinggap di tubuh, nyesep darah, digepuk kan, dipukul. Saya perhatikan betul itu selama 3 hari untuk memastikan beliau ini memang orang-orang alim untuk dijadikan guru lah istilahnya Bang. Kalau cuma nggak keluar ya udah, berarti bukan tempat saya di situ. Begitu sih. Kalau sebatas kata-kata mutiara hikmah itu bisa dipoles. Masuk. Mana korek aku?
Ya, welcome. Kalau masalah itu ada namanya, memang jumlah mereka itu sama halnya dengan jumlahnya para nabi. Mereka itu juga ada pembesarnya itu kutub lah bahasanya. Kalau para nabi itu rasul, itu jumlahnya sama sampai ila yaumil kiamah, gak pernah berkurang dan gak bertambah. Itu ada itu jumlah mereka dari kubu ini itu ada penjelasannya itu. Oh, banyak emang. Tapi kain kalau ngomong di TikTok. Lagi. Buru-buru dalam kamu, penuhnya mau. Darah kali. Bukan salah. Tapi gak enak di TikTok ini. Cik, nitip sih madu tuh sih. Madu. Udah ayo kemes kali. Tergantung hidayah bang. Memang obat terus untuk madu tuh apapun gaya boleh ini. Kalau mereka itu kan ketika di dunia itu gimana ya, artinya mereka itu yes, Dengan daun dibilang serai. Apa nama? ketika mereka Ayo daun mati serai. mereka makin asik, nggak ada yang Daun ganggu serai itu kan angan. bersama Tuhan. Untuk berapa? Banyak tempat kamu salah. Makin apa ya, kalau makin mesra lah istilahnya, kalau bahasanya itu makin mesra, nggak ada yang ganggu. Kalau masih di dunia kan masih ada kewajiban istri, anak, tetangga dan lain sebagainya. Kalau mereka sudah mati ya mereka sudah asik bermesraan dengan Tuhan, makin dekat mereka. Mudanya aja. Mudanya aja. Kalau masalah dilanjutkan anak cucunya itu enggak juga, tergantung hidayah semua itu. Sama halnya ketika kisah Nabi Nuh itu di surat Hud. Itu kisahnya Nabi Nuh, anak Nabi sendiri itu ya, anak Nabi sendiri sekaligus Rasul, itu juga ingkar kok, keluarganya juga ingkar, istrinya itu ingkar, anaknya itu juga durhaka. Tergantung hidayah. Kadang anak wong bajingan lah istilahnya, lek hidayah teko itu ya jadi besar, jadi orang besar. Semua tergantung hidayah. Makanya ketika selesai sholat itu jangan lupa membaca bacaan Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi hidayah gitu kepada saya. Alhamdulillahi ala nikmatil iman, masih diberikan iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam, lahir dalam keadaan Islam dan lain sebagainya. Ini
ungkapan rasa syukur itu jangan sampai lupa. Tergantung hidayah kalau itu. Ber- Jadi kan banyak kan ya mengenai tentang konsep-konsep tentang leluhur atau DNA kan gitu ya. Jadi orang kalau sudah meninggal itu bang, ya itu sudah urusannya dengan Tuhan. Bahkan ahli kubur itu ya, sampai dijelaskan di satu riwayat, ahli kubur itu minta dihidupkan, nggak usah lama-lama gitu. 1 menit saja agar bisa melakukan kebaikan di dunia. Untuk memberatkan amal timbangannya nanti di hadapan Rabbul Azal Allah kan gitu. Mereka ahli kubur itu minta dihidupkan 1 menit saja untuk berbuat baik. Sampai segitunya. Kok bisa reinkarnasi gitu jadi ayam, enak dong kan gitu. Apalagi berbuat salah aja terus gitu ya. nanti dihidupkan lagi entah jadi ayam kayak kan gitu. Entah jadi apa kan itu. Bahkan iblis itu bang ya, menggoda anak cucu Nabi Adam itu Lagi sampai nanti mau kan meninggal pun itu digoda. berbuat aja asal semaunya gitu kan. Nanti lahir lagi gitu kan. Jadi ayam, jadi kambing kan itu. Bahkan iblis itu saking bencinya ya yang anak cucu Nabi Adam sampai mau meninggal pun itu digoda Orang bang, cuma sekali kok. digoda. Kadang kan orang kalau udah mendekati sakaratul maut itu Kalau kan bisa ya, berkali-kali itu nanti gitu, kayak halusinasinya gitu ya udah tinggi berbuatlah itu. semaunya gitu, lahir terus gitu kan, biar dikerasi drama terus gitu kan. Masa seperti itu Tuhan ciptakan? Enggak lah. Kalau masalah luhur itu kan itu sebenarnya kita kan tugas kita itu kan menyelamatkan diri kita dulu. Selamatkan diri kita dan keluarga, diri kita dulu lah. Kalau masih leluhur, katanya ada leluhur lah yang ngikutin, sebenarnya itu negatif sih sebenarnya. Bahasanya itu orang terdahulu tuh minta didoain, minta gitu. Mungkin ada orang terdahulu tuh belum rohanianya belum terselamat, dan minta bantuan sebenarnya. Tapi kalau mereka yang sudah bisa menyelamatkan dirinya, itu gak lagi itu ikut-ikutan yang kayak gitu tuh, gak ngaruh lagi kayak gitu ya. Dibilang Japong tadi, orang-orang yang itu tadi, kalau kita kan semoga kita kan
bisa seperti mereka. Yang penting kita cinta dan dekat sama mereka kan begitu. Ibarat tuh kalau dekat orang yang pakai parfum tuh kita ikut harum juga kan gitu. Samalah Jadi kalau ini kan kesempatan bersamalah orang-orang yang senantiasa bersamanya kan begitu. jadi Jadi makan kesempatan seperti kesempatan anak berbakti kepada orang tua itu ya di dunia ini saja, Bang. Kesempatan emas itu, wis. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu ada ayat yang mana ayat itu menjelaskan wa ummihi wa abi wa sodihi wa bani likulli minhum minhum yaumaidin yu'ni wujuhu syu'ni kan gitu ya. Jadi di situ dijelaskan antara anak, istri, orang tua itu nggak saling mengenal nanti di akhirat ya. Di hari penghisapan nih nggak kenal, wis nafsi nafsi lah kalau urusan ke situ. nggak kenal itu, Bang. Apa mana leluhur leluhur yang mana kan itu. Nggak kenal orang yang terdekat kita di dunia, baik anak, istri, orang tua, itu nggak saling mengenal nanti. Wa ummihi wa abi wa sodihi wa bani, mereka itu saling nafsi kecuali orang-orang yang beriman, mereka itu akan berseri-seri wis seneng ngedep nang pangeran iki seneng. Ono rencana asli enak banget. Aku nggak mungkin aku liar kan, buas, hidupku buas liar. Nanti kalau aku mati nggak ngono ya, aku kembali lagi ke dunia. Kadang kan ada orang menafsirkan ayat yang itu kamu dihidupkan di bumi, dimatikan di bumi lalu dihidupkan. Itu orang nggak paham tafsir, segitu aja. Nanti kalau ditanya coba ikrobkan, coba itu asal ayatnya gimana, nggak tahu mereka, nggak tahu. Orang nggak paham tafsir itu mereka itu. Loh, kita dihidupkan di bumi kok lalu dimatikan. Penjelasannya bukan Hidup itu lagi. sebetulnya. Gitu, Bang. Jadi gak ada leluhur, itu gak ada leluhur kita ya sudah mati. Cara kita untuk berbuat baik kepada mereka, orang tua, mbak, dan lain sebagainya, yang artian leluhur itu kita mendoakan. Karena apa? Semua anak cucu Nabi Adam itu semua terputus kecuali 3 perkara, Kecuali yang 3 mana itu. anak soleh, ilmu bermanfaat, sodako jariyah. Itu selesai, itu aja. Iya. Entah mendapatkan nikmat atau sebaliknya mereka di alam kubur, ya Allah alam. Nah itu pentingnya syariat. Ada yang orang nggak mau bersyariat. Gimana? Kan syariat ini digunakan untuk itu kan. Kalau nggak bersyariat gimana lah mau mendoakan. Sedangkan mendoakan itu kan bagian daripada syariat. Ya, kan? Harusnya ya dimanfaatkan lah ketika umur kita itu. Kata Bang Fakir, untuk berkarya biar ada manfaatnya mungkin.
Jadi ada orang itu yang mana jasadnya utuh itu ada 9 yang salah satunya beberapa ya. Yang pertama orang yang hafal Al-Quran jasadnya utuh, orang yang mati syahid jasadnya utuh, orang yang ketika belajar mencari ilmu lalu beliau meninggal itu jasadnya utuh. Niatnya itu misalnya sampean pergi ke Jakarta untuk apa? Belajar menimba ilmu kepada siapa? Al-Mukarram Kiai siapa? Lalu di tengah jalan sampean tabrakan, tor, nah kan itu ya, naudzubillah kan. Kan itu, ini perumpamaan saja. Sampean di situ ada 2 posisi. Yang pertama syahid ketika mencari ilmu, yang kedua sampean mendapatkan ilmu. Jadi, itu ada memang. Nah kayak Mbak Maimun Zubair itu orang hafal Al-Quran loh. Ya utuh jasadnya. Jadi ada beberapa yang mana jasadnya itu nggak dimakan sama apa hewan-hewan itu. Memang ada beberapa contohnya seperti tadi itu. Terkadang aku tuh gini. Lanjut. Kalau untuk kejadiannya nggak tahu betul kan ya kita ya. Intinya Allah ingin menunjukkan kebesarannya karena terlalu cintalah kepada si fulan itu saja sih. Kalau untuk masalah amalannya sih ya wallahu a'lam, beliau mengamalkan amalan apa sehingga seperti itu kan itu. Kalau kata Sayyidina Ali, jasadnya orang syariat hancur kan gitu kan, jasadnya orang hakikat utuh dan jasadnya orang marifat melebur hilang kan itu, kata Sayyidina Ali. Gitu Bang. Tapi ya Allah alam amalan apa yang beliau kerjakan semasa hidup, intinya Allah ingin menunjukkan kebesaran. Apa? Lupa aku. Ngomong apa tadi? Jangan saya yang ditanya Bang, diskusi aja, kita ngobrol santai, ini capek saya kalau Ya ngomong santai lah ini. Saking santainya suara aku dengan Capung mungkin agak samar-samar. Saking lucunya, enggak UKM saking ini santai. lagi di Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetap terdengar kok, terdengar. Nggak apa-apa. lagi di rumah orang tua ini gak enak. Kalau pas di rumah itu kan males aja kan itu. Gak enak kalau keras-keras.